Founding fathers kita mendirikan republik ini dengan membawa ilmu, membawa etos kerja, dan membawa etika publik yang kemudian mereka wujudkan dalam bentuk pendirian republik. Saat Prabowo itu sedang pidato, ya, para kader justru teriak, ya, Anies presiden, Anies presiden. Kader-kader yang ada di Gerindra ini kayaknya sudah ngerti gitu loh, ya, atau mungkin nggak bisa memendam isi hatinya untuk mengekspresikan secara jujur bahwa mereka itu menghendaki supaya Anies yang menjadi presiden, sekalipun mereka juga sebetulnya tahu bahwa Prabowo itu juga sudah menyatakan diri siap untuk menjadi presiden di hadapan kader-kader partai Gerindra beberapa waktu yang lalu, ya. Pak Prabowo ini tidak marah-marah ketika peserta rapat meneriakkan Presiden Anies, Anies presiden. Luar biasa, Pak Prabowo ini legowo. Mudah-mudahan tak lama lagi Pak Prabowo ini mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia 2024-2029. Realitas di media ini, Anies ini benar-benar low cost high exploitation. Kita bicara Anies nih semua kan, lihat KIB dibicarakan enggak? Hah? Indonesia Bangkit dibicarakan enggak? Agak Bang Karni. Ini hebatnya Anies. Jadi kalau dalam bahasa kampung Bang Karni, ini marabulai gagah, kurang akan baralek gadang. Marabulainya benar-benar dengan dicapreskannya Anies oleh Partai Nasdem. Standarisasi kepemimpinan nasional itu tidak abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Teriakan Anies tersebut itu mungkin teriakan kader Gerindra yang melihat bahwa seharusnya gelombang baru itu ada pada Anies Baswedan, dan Prabowo bersikap tutwuri handayani atau mendukung Anies Baswedan, bahkan bila perlu menjadi orang nomor 2 setelah Anies Baswedan, dan itu pasti dahsyat, ya. Jadi Anies itu berkuasa sekali. Menguasai apa coba pemirsa? Hati rakyat. Sementara penguasa yang lain, ya, dan lain sebagainya itu justru tidak membuat rakyat itu tertarik, meskipun mereka nari-nari, ya, main TikTok, main apa begitu, maupun disumbang sama sembako, enggak tertarik lagi. Inilah problem besar. Dan pertarungan ini sebetulnya kalau dalam pemilu itu yang sangat penting itu adalah menguasai hati rakyat itu atau merebut hati rakyat itu. Di depan Prabowo, kader Gerindra malah teriak Anies presiden. Viral video di acara Temu Kangen bersama Prabowo, nama Anies disebut kader Gerindra. Viral video di acara Temu Kangen bersama Prabowo, nama Anies disebut kader Gerindra. Kehadiran Prabowo ke Palu juga untuk menjadi pemateri acara Musyawarah Nasional 11 Kahmi yang berlangsung pada 24 hingga 27 November 2022. Setelah itu ia menyempatkan bertemu dan menyapa kader Gerindra Sulteng. Dalam video yang diunggah akun Twitter @regar_oposisi, ketika panitia acara membuat aba-aba Prabowo presiden, namun kader yang hadir menjawab tidak sekenanya Anies presiden, kata beberapa kader merespon teriakan panitia. Prabowo pun langsung mengucapkan basmalah sebelum memulai pidatonya di depan kader Gerindra Sulteng. Menteri Pertahanan tersebut seolah mengabaikan kadernya yang tidak menyebutkan namanya, namun malah mengucapkan Anies. Yang dimaksud kader Gerindra tentu saja calon presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan yang diusung Prabowo maju pada Pilgub DKI 2017. Sang pengunggah video pun membuat narasi yang menegaskan peristiwa unik tersebut. End quote, Prabowo yang pidato, Anies Baswedan diteriakin jadi presiden. Kata akun @regar_oposisi, Prabowo yang pidato, Anies Baswedan diteriakin jadi presiden. Edi Boyo Regar @regar_oposisi, November 28, 2022, yuk koleksi buku
Bacaan berkualitas dari buku Republika. Elektabilitas Prabowo tergerus Anies, relawan, deklarasi Anies aksi yang signifikan. Relawan mengakui Prabowo kehilangan 20 hingga 30% pengikut saat menjadi Menhan. Ketua Dewan Pengawas Repro Relawan Prabowo, Donald Sitorus mengingatkan pada 2019 hingga 2020 kalau ini berlanjut sampai saat ini, mungkin nama Prabowo kita paling tinggi. Baru pada 2021 beririsan dengan Ganjar dan 2022 beririsan dengan Anies Baswedan. Namun ia menuturkan ketika Prabowo menerima jabatan jadi Menteri Pertahanan sudah dipikirkan resiko ini. Sekitar 20 hingga 30% pengikut bisa lari, tapi yang setia masih ada walaupun basis seperti PKS dan Demokrat 80% ke Anies. Basis Partai Demokrat lanjut Donald, sebagian besar atau setidaknya 50% sudah berbasis ke Anies maupun ke yang lain. Kebetulan, ia berpendapat efek deklarasi membawa positif, sedangkan Prabowo belum ada aksi yang signifikan. Deklarasi ini aksi yang sangat signifikan bahkan mencuri start kalau dibilang, kata Donald Kamis. Melalui simulasi kepada 33 nama semi terbuka, nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menduduki peringkat teratas jika pemilihan presiden diadakan sekarang. Langkah Anies yang memang sudah bebas dari jabatan publik belum bisa diikuti Prabowo yang masih menjabat. Meski begitu, ini jadi masukan. Menurut pria yang berprofesi sebagai pengacara, aksi-aksi relawan akan dikemas menjadi aksi yang menghibur serta melibatkan banyak komunitas. Donald mengaku kaget drastisnya penurunan 23-20 sampai 16% dengan disparitas tinggi. Selain itu, Donald mengaku kaget elektabilitas Ridwan Kamil yang cukup tinggi baik sebagai capres di lapisan luar 3 besar maupun sebagai wapres. Sebab ia menduga nama yang muncul seperti AHY, Erick Thohir, Sandi Uno, atau Erlangga. Elektabilitas Ridwan Kamil sendiri sebagai capres atau cawapres mulai terdeteksi terutama pada sejak Juni, Juli, dan Agustus. Timnya akan melatih anak-anak untuk membuat konten dengan telepon seluler. Sekalipun memang ada korelasi antara elektabilitas ini dengan tragedi yang menimpa Ridwan Kamil, terutama di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Ia menilai kemunculan nama Ridwan Kamil maupun nama-nama lain tentu menjadi catatan penting bagi relawan, khususnya relawan Prabowo. Sebagian mengambil dari captive pemilih Pak Prabowo. Namun Donald mengaku belum mau memberi pendapat siapa yang tepat mendampingi Prabowo sebagai wapres. Nah, kami ingin memfasilitasi anak-anak itu agar suara mereka bisa nyaring terdengar di jagat media sosial. Di depan Prabowo, kader Gerindra malah teriak Anies Presiden. Viral video di acara Temu Kangen bersama Prabowo, nama Anies disebut kader Gerindra. Viral video di acara Temu Kangen bersama Prabowo, nama Anies disebut kader Gerindra. Kehadiran Prabowo ke Palu juga untuk menjadi pemateri acara Musyawarah Nasional 11 Kahmi yang berlangsung pada 24 hingga 27 November 2022. Setelah itu ia menyempatkan bertemu dan menyapa kader Gerindra Sultan. Dalam video yang diunggah akun Twitter @regar_oposisi, ketika panitia acara membuat aba-aba Prabowo Presiden, namun kader yang hadir menjawab tidak sekenanya Anies Presiden, kata beberapa kader merespon teriakan panitia.